Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk belajar ilmu agama. Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, dan kita tiba di bab targhib fi makarimil akhlak, motivasi untuk belajar dan beramal akhlak yang mulia, dan kita tiba di hadis yang keberapa sekarang? Hadis yang keberapa? Yang ke-6. Alhamdulillah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Ibnu Umar, dari sahabi yang mulia yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, putra dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman, malu adalah bagian dari keimanan. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan bagian dari hadis yang yaitu al-iman bid'un wa sittun au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 60 atau 70 sekian cabang. A'laha qulu la ilaha illallah. Yang tinggi cabang ranting keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Karena dengan ucapan ini seorang masuk ke dalam agama Islam. Dan ucapan ini seorang kalau wafat dia tinggal, maka di atas husnul khatimah dan dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surga. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kemudian wa adanaha imatatul adha 'anit tariq, dan ranting iman yang paling rendah adalah menyingkirkan jalan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan salah satu ranting keimanan adalah rasa malu. Hadis Muslim. Jadi dari hadis ini kita bisa menyimpulkan iman itu ada 3 poin. Yang pertama, keyakinan dengan hati, karena rasa malu tempatnya di mana? Di hati. Yang kedua, ya qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, la ilaha illallah. Dan yang ketiga adalah amalun bil jarih, amal perbuatan dengan anggota badan, yaitu menyingkirkan gangguan dari jangan. Mungkin kita bertanya, banyak nggak bapak-bapak teman cabang keimanan yang berupa amalan hati, banyak nggak? Apa contoh amalan hati? Ikhlas. Apa lagi? Tawadu. Apa lagi? Cinta kepada Allah. Tawakal. Takut kepada Allah. Banyak. Ya, berbaik kepada Allah. Itu amalan-amalan hati. Tapi kenapa Nabi menyebutkan al-haya' minal iman? Kenapa yang disebutkan rasa malu? Karena rasa malu ini spesial, karena rasa malu ini istimewa, karena dengan rasa malu seorang akan melakukan cabang-cabang keimanan yang lainnya. Jadi seolah pondasi. Malu ini sebuah pondasi yang mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena malu kita mengerjakan ketaatan, dan karena malu juga kita meninggalkan kemaksiatan. Ya, malu. Jadi malu ini ya adalah akhlak yang terpuji. Bahkan kata Nabi, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya. Setiap itu punya akhlak, dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Padahal banyak akhlak yang lain. Tapi kenapa disebutkan rasa malu? Karena rasa malu ini penting sekali dalam Islam. Ya, dan kita akan bahas apa arti rasa malu, Pak. Itu ya dari kata haya, berarti haya malu, ya, haya kitun. Apa kitun? Kucing. Haya kitun malu kucing, enggak ya, ini merusak bahasa ya. Jadi haya ini berasal dari kata hayah yang artinya apa? Hayah, ular. Ya, hayah artinya hidup. Selama hayat dikandung badan, artinya hayat hidup. Kenapa malu dibilang hidup? Karena hati dinamakan hidup kalau ada rasa malu.
Kalau udah nggak ada rasa malu, hatinya udah mati, nggak malu berbuat dosa, nggak meninggalkan kewajiban, ya. Malu sendiri artinya adalah ketika kita menjauhi sesuatu yang kita tidak sukai. Hati merasa tertekan, kurang semangat, sehingga kita meninggalkan sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita malu kalau kita mengerjakannya. Baik itu dicela, takut dicela atau yang semisalnya, ya. Ayo kita ini, aku izin, ya, malu, ya. Kenapa malu? Takut mengerjakan hal tersebut, ya dia, sehingga ini arti rasa malu. Sederhananya malu ada sebuah sifat perangai yang memiliki 2 poin, yang dengan sifat tersebut kita menyebabkan meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tercela. Ya, kenapa antum nggak main TikTok? Aduh, aku malu jadi kamera orang ini, ya. Jadi menyebabkan dia menjauhi hal-hal yang tercela. Yang kedua, tercegah dari melalaikan hak-hak orang lain. Ya, kita misalnya sebagai santri, ya kita malu kalau masuk kelas terlambat, ya kan? Karena itu hak sekolah. Malu gak bayar utang, gitu ya. Karena itu hak orang lain. Malu kita gak kerja padahal bos kita udah gaji kita. Itu arti malu. Ya, artinya malu itu mencegah kita dari keburukan, mencegah kita dari melalaikan hak orang lain. Dan malu ini ada 2. Yang pertama malu jibili, yang artinya malu sononya. Orang udah punya sifat malu sejak kecil, Pak. Ya, siapa namanya? Ya, tinggal di mana? Ya, ini malu dari kecil, malu-maluin. Ya. Yang kedua ada malu muktasab, mungkin dari awal dia udah malu, tapi dia berusaha menghiasi sifatnya, dirinya dengan rasa malu, sehingga dia tumbuh menjadi seorang yang pemalu. Kita bahas akhlak itu 2. Akhlak dari sononya dan akhlak yang diusahakan dan diupayakan. Dan yang paling banyak pahalanya adalah akhlak yang diupayakan, karena butuh perjuangan. Ustaz, saya ini orangnya kasar, keras, tapi berusaha jadi orang yang lembut, itu butuh perjuangan. Tapi ada orang yang dari awal menggong, boten, udah lembut dari awal, ya, sehingga dia juga memiliki keutamaan dengan tersebut. Sekarang kita bahas apa urgensi dan keutamaan rasa malu. Yang pertama, bagian dari keimanan. Sudah kita tadi garis di atas, al-haya al-iman, rasa malu bagian keimanan. Dalam yang lain Bukhari, al-haya awal iman jami'an fa idza rufiya huma rufiya al-akhar. Kata Nabi, iman dan malu itu 2 sahabat. Kalau satunya pergi, satunya juga pergi. Artinya ketika rasa malu hilang, imannya juga hilang. Menunjukkan betapa pentingnya akhlak malu, sifat malu. Pernah melewati seorang ansor, seorang sahabat. Dia ini nasihati saudaranya yang isin banget, yang malu banget. Ampun, ini kok malu banget. Kamu ini kok pemalu sekali, kamu ini malu sekali. Nabi malah menegur orang yang menegur ini. Kata Nabi, da'hu, biarkan dia pemalu. Fa innal haya'a minal iman, karena malu adalah bagian dari keimanan. Jadi punya anak yang pemalu, punya istri yang pemalu, ya punya teman yang pemalu, ini adalah sebuah hal yang baik yang harus kita apresiasi. Justru kita yang tidak tahu, nah ini yang harus kita khawatirkan, Pak. Ini yang pertama, bagian dari keimanan. Yang kedua, Allah mencintai sifat malu. Kata Nabi SAW ketika Nabi pernah melihat seorang telanjang, telanjang nggak pakai baju, nggak pakai busana, Pak. Ya, jebar-jebur di tempat umum, di tempat terbuka. Kemudian naik berkhutbah, kemudian dia mengatakan, Inna jalla wa ala hayyun sitir. Allah itu maha pemalu dan maha menutupi. Yuhibul haya wa satr. Allah cinta rasa malu dan Allah cinta rasa menutupi. Apa artinya Allah maha pemalu? Maksudnya Allah itu mendatangkan kebaikannya dan mencegah dari keburukan. Ya, jadi dikatakan Allah malu, maksud Allah meninggalkan semua sifat yang tidak layak.
untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah malu berbuat zalim, Allah malu berbuat adil, ya. Artinya Allah meninggalkan semua sifat tersebut. Dan Allah juga sitir menutupi dosa-dosa. Kita ini banyak dosa yang Allah buka itu sedikit. Ya, Allah mencintai sifat malu dan sifat menutupi. Ini bukan munafik. Gue nggak mau munafik bro, gue semalam itu ya minum kopi bebek, enggak. Justru sifat menutupi, tutup rapat-rapat masalah kita. Ya, misalnya ya kita dulu Ustaz, wah saya dulu Ustaz sering dulu ya, saya dulu Ustaz, wah ya ganja ngefly itu setiap malam Ahad Ustaz. Enggak malam Ahad ya, Minggu ya. Jadi ini diantara sifat yang jauh dari rasa malu. Kenapa? Karena dia tidak menutupi. Di antara sikap malu adalah menutupi dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian kata Nabi, "Fa'idal tasalah ahadukum falyastatir." Kalau mandi kalian itu menjauh dari keramaian, jangan dilihat oleh orang lain. Enggak boleh hukumnya mandi telanjang di tempat umum. Harus tutup aurat. Yang hanya melihat aurat kita siapa? Bini. Ya, selain itu tutup aurat. Ya, ini diantara hal yang kita pahami, yang mandi bareng tutup aurat. Kemudian Nabi pernah bilang kepada Ashaj ibn Abi Qais, "Inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah." Di dalam dirimu ada dua sifat yang Allah cintai, al-haya wal anah, rasa malu dan rasa tenang, tidak tergopoh-gopoh, tidak. Ini yang kedua. Apa keutamaan yang kedua? Rasa malu dicintai oleh Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah punya nama Hayyun. Hayyun artinya Allah itu Maha Pemalu. Yang ketiga, malu adalah sifat Rasulullah SAW, sifatnya para sahabat, bahkan sifat malaikat, sifat orang yang soleh. Jadi Nabi pernah diperintahkan oleh Allah menikahi siapa? Istri Nabi yang Allah nyuruh nikahi dia. Kalian kan enggak? Langsung dari Al-Quran Allah perintahkan untuk menikahi wanita ini. Siapa dia? Siapa? Zainab. Mantap. Zainab binti Jahash. Istri Nabi Zainab ada dua. Zainab binti Khuzaimah meninggal, dan yang kedua Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini mantan istri anak angkatnya siapa? Zaid bin Harisa. Ya, Zaid bin Harisa orang miskin menikah dengan Zainab binti Jahash orang kaya. Ini perhatikan Pak, ya jomblo-jomblo, ya carilah yang sekufu. Ya, kalau kita miskin nikah sama orang kaya, bukan karena dia nggak solehah, Zainab solehah, tapi memang susah disatukan. Ya, laki-laki itu ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Kalau menikah wanita yang lebih kaya itu terkadang banyak cekcok dalam rumah tangga, banyak problem dalam rumah tangga. Kenapa? Karena perempuannya lebih tinggi secara ya nasab, secara kedudukan. Begitu juga kisah Zaid ya, Sabit bin Qais. Sabit bin Qais itu orang yang akhlaknya luar biasa, wajahnya berupa, istrinya cantik luar biasa. Ini apa? Cerai dulu. Ya Rasulullah, aku tuh bukan tidak galak nikah sama suami aku. Baik dengan akhlak, baik dengan namanya, tak tidak tahan aku ngarah ini. Kalau boleh keluar, ya Rasulullah. Ya aku minta dia sama kawan-kawan, ya Allah paling jelek di antara yang lain. Dan Nabi menerima khuluknya istri tersebut. Takutnya karena suaminya kayak gini, dia jadi nggak taat sama suaminya. Ya, ini makruh Pak, kita jelek mencari istri yang cantik banget, udahlah ngaca aja. Ya, kalau 6 ya yang 7 lah gitu. Ya, biarlah si cantik dengan si ganteng. Udah, kita yang sedang-sedang saja, cari yang sedang-sedang saja. Ya. Nah, akhirnya berpisahlah Zaid bin Harithah dan Zainab binti Jahash. Dan Allah ingin membatalkan kebiasaan jahiliyah mengangkat anak. Adopsi anak bolehkan dalam Islam menjadi anak kandung, Pak. Dalam Islam pendatang nggak boleh. Dulu Zaid bin Muhammad namanya,
jadi Zaid bin Harith, yang bapak kandungnya. Ya bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi dia bukan siapa-siapa kita. Dia bukan mahram kita, nggak boleh duaan kalau laki-laki perempuan, nggak boleh salaman udah balik, nggak kalau sudah balik dan semisalnya, ya. Ya, jadi di antara kaidah-kaidah orang yang mengasuh anak, kalau menjadikan anak sebagai anak sendiri, ya boleh salaman, boleh duaan, boleh apa-apa yang semisalnya, ini dilarang dalam Islam. Sehingga untuk menguatkan hal tersebut, Nabi diperintahkan menikahi Zainab binti Jahash, mantan menantu angkat dalam tanda kutip. Boleh dapat mantan menantu? Boleh tak menikahi mantan menantu dan belajar nikah sama Sayyidullah, ya? Boleh tak menikahi mantan menantu? Enggak boleh. Ya, jadi misalnya kita punya anak laki, dia nikah cerai, kita sebagai seorang ayah enggak boleh nikahi mantan istri anak kita. Tapi karena pembatalan adopsi tadi, Allah perintahkan menikahi Zainab binti Jahsh. Ya, setelah menikah, kisahkan dalam surat Al-Ahzab 53, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa yu'dzana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fadkhulu wa la musta'nisina lihadits inna kana yudin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. 53, kata Allah, wahai orang yang beriman, jangan masuk ke Nabi kecuali kalau izinkan masuk. Ini Assalamualaikum, assalamualaikum, baru masuk. Jangan assalamualaikum baru masuk. Ya. Jadi minta izin dulu. Kalau kalian menuju makanan, ada hidangan, karena Nabi baru menikah dengan Zainab walimah tanpa minggu, ya sudah dimasak. Akan tetapi kalau kalian diajak, diundang, maka masuklah, karena diundang pasti diizinkan, ya. Dan kalau kalian sudah makan, kata Allah, pulang. Ini adabnya, Pak. Kalau kita udah selesai makan, diundang selesai makan, SMP, apa SMP? Sudah makan, pulang. Atau SMA, Assalamualaikum. Ya, artinya apa? Jangan lama-lama di sana. Ini sahabat ada, ya, sahabatnya habis makan ngobrol, wow. Nabi ini malah bertanya. Nabi ini, ya, tapi Nabi itu pemalu orang. Kalau kita, ngerti tidak kamu nih? Malah bertamu ini. Dan saya pernah terjadi di kisahnya ketika saya malam pertama, tapi bukan malam pertama banget, ya. Paginya akad nikah, ya malamnya ya pertama kali ya sama istri, ya tapi lagi haid istri, lagi lampu merah. Ada tamu, ada tamu, bisa ada tamu. Oh bro, tidak sempat datang tadi pagi dan seterusnya. Oh iya. Nah, ini diantara adab, jangan lama-lama dalam bertamu. Lihat, ya, baca gerak-gerik dari tuan rumah. Ya, Nabi masuk, pas keluar masih ngobrol, udah turunnya ayat ini, ya. Maka janganlah melanjutkan ucapan kecuali, ya, kalau sudah selesai makan langsung pulang. Karena itu menyakiti SAW, dan Nabi itu malu, gitu sifat Nabi. Nabi itu malu untuk menegur sahabat tadi yang ngobrol sampai tengah malam tadi. Ya, sedangkan Allah tidak malu menyampaikan kebenaran. Ya, ini antara sifat malunya Nabi SAW. Malu nyuruh, ya baliklah, malu itu. Kalau kita kan nggak malu, ya langsung ngomong, kau ini tidak jam berapa ini, ya. Tapi kalau kita kan baliklah, balik. Nah, itu masih agak malu dikit, ya. Ya, ini diantara akhlak Nabi SAW. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, mengisahkan karena Nabi SAW asyadda haya'an minal adra fi khidriha. Nabi itu lebih pemalu dibandingkan gadis perawan yang sedang yang sudah dipinang menunggu hari. Lebih malu Nabi SAW. Sehingga kalau orang yang malu itu, Pak, fa idza syai'an yakrahu arafnahu fi wajhihi. Orang malu itu sesuatu yang dia tidak sukai, kelihatan dari wajahnya, ya, karena dia orang yang malu. Ya, lihat langsung lihat wajahnya, ini berarti nggak suka dan seterusnya. Ini sifat Nabi SAW. Masih kan Isra Mi'raj, Pak. Isra Mi'raj,
Ya, langit ketujuh, lagi Sidratul Muntaha. Allah turunkan perintah sholat berapa kali? 50 sholat, bukan 50 rakaat, 50 sholat. Bayangkan Pak, kalau sekarang 50 kali sholat. Kalau satu sholat 2 rakaat, berapa rakaat totalnya? 100 rakaat, 24 jam. Sholatkan 25 jam biar enak dibagi. 50 bagi 25 2, artinya 1 jam 2 kali sholat. Berarti setiap setengah jam sholat, setengah jam sholat, jam 12 sholat, setengah 1 sholat, 1 sholat, jam setengah 2 sholat. Kapan kita kapan kita tidur, kapan kita makan, kapan kita sama istri, ya, sehingga ketika Musa tanya Muhammad, ya, apa perintah Allah kepada perintah sholat 50 sholat. Subhanallah, umat antum tidak akan mampu. Balik, mintalah keringanan. Boleh jadi, boleh minta keringanan. Ya, jadi sekian. Wah, masih banyak, turun lagi, naik lagi, turun lagi, masih banyak, turun lagi, sampailah 5. Tapi apa kata? Oh 5. Inna ummataka la tuti, umat kau tidak mampu. 5 terbukti tidak Pak sekarang. Banyak yang sholat apa tidak? 5 waktu. 5 waktu banyak tidak sholat sekarang. Ya, banyak yang tidak sholat dibandingkan yang sholat. Memang belum Musa, kita tidak mampu. Tapi kata Nabi, qadistah yaitu min Rabbi, aku malu sama Tuhanku. Minta menyanjang terus, ya, minta tawar terus. Ada kasih 50, diringankan jadi sekian, ada yang dari 10, ya jadi 5, masih minta lagi. Malu Nabi SAW. Tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, ucapan tidak akan direvisi. Ketika Allah mengatakan 50 kali sholat, jadi dengan satu sholat kita itu 10 kali sholat, belum dilipat gandakan. Jadi sholat maghrib kita tadi seperti pahalanya 10 kali sholat, isya nanti 10 kali sholat, subuh 10 kali sholat, zuhur 10 kali sholat, asar 10 kali sholat. Totalnya berapa? 50. Ya, Masya Allah, belum dilipat gandakan dengan 10. Ini di antara sifat Nabi Shallallahu Alaihi dan orang soleh di zaman dahulu. Masih ingat ketika Nabi Musa AS kabur Pak, ya, dari kota Mesir. Kemudian dia memberikan minum 2 wanita, ya, minum gembala milik 2 wanita. Karena ayahnya ini sudah tua sepuh sehingga dia terpaksa kerja. Kemudian ketika duanya udah pulang, terima kasih, ya, Musa sedang di pohon. Dikisahkan dalam Al-Qasas 25, faja'u idahuma tamshi ala istihya. Kemudian datang salah satu orang soleh dari kota Madian dalam keadaan berjalan dengan sikapnya malu-malu. Ya, malu-malu. Ini adalah diantara sifat wanita solehah, malu Pak. Mungkin kita heran kenapa Nabi Musa mau menikah, mahar kerja tuh 7 tahun jadi 10 tahun. Jadi maharnya ada kerja 10 tahun. Kalau gajinya, ya, berapa UMR Prabu? 3 atau 4? Ya, anggap aja 3 juta Pak. Kalau sebulan 3 juta dikalikan 12 berapa? 36 juta 1 tahun. Dikalikan 10 tahun, 360 juta dalam tanda kutip upah yang dijadikan sebagai mahar untuk mendapatkan ini wanita. Dan ternyata apa sebabnya? Tamshi ala istihya, karena dia punya sifat malu. Ini luar biasa, sifat malu ini kelasnya tinggi levelnya. Gak main TikTok dia, ya, gak lihat foto selfie-nya. Kenapa? Malu. Ya, meskipun cuma kaos kaki gitu, centengan gitu, gak ada kita dapatkan karena memiliki sifat malu. Ini berkelas. Sehingga Utsman bin Affan ketika meninggal Ummu Kulsum mengatakan, wahai Utsman, seandainya saya masih punya anak gadis, saya nikahkan kepada engkau untuk ketiga kalinya. Subhanallah, apa yang menjadikan Utsman bin Affan menang dana? Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada orang yang bisa menikahi 2 putra Nabi sekaligus kecuali Utsman bin Affan.
sehingga julukannya gelarnya Zunnuraini, pemilik dua karunia. Kenapa? Dikisahkan ya, Nabi pernah suatu ketika sedang baring, tersingkap betis Nabi lagi santai baring, yang masuk Abu Bakar ngobrol, Nabi lagi baring, ayo ya. Kemudian masuk Umar bin Khattab datang, lagi Nabi masih baring, betisnya tersingkap ya. Kemudian balik Umar. Ketika Utsman bin Affan mau izin masuk, Nabi langsung duduk, dibenerin tuh ya, ya itunya ya, baru masuk Utsman bin Affan baru ngobrol. Aisyah melihat ini kan ini ya Rasulullah, Abu Bakar datang kau baring, datang kau baring, kau datang kau duduk, kau rapikan pakaian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tastahi, ya kata beliau ya tentang Mas Utsman bin Affan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah, ya masa aku enggak malu dengan orang yang malaikat pun malu kepadanya. Ya, karena Utsman bin Affan punya sifat malu, malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Nabi juga demikian. Utsman bin Affan ini kalau sakit Nabi lagi baring jadi ngomong, gimana Utsman? Oh tidak jadi malu. Nabi santai, takut nganggu kan malu, sehingga beliau duduk rapiin. Dan ini di antara karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Setiap orang itu punya cara berdakwahnya masing-masing. Ada orang yang kasar caranya, orang yang lembut begini caranya, santri yang miskin begini, santri yang kaya begini, santri yang baperan begini, santri yang nggak ada kata malu begini. Ya, jadi setiap orang itu punya cara dakwahnya masing-masing. Arab Badui yang bodoh ketika pipi Nabi lemah lembut. Sahabat dia jadi imam baca Al-Baqarah, Nabi keras. Kenapa? Karena bagaimana cara bersikap kepada setiap orang. Ya, kalau orang bodoh disikapi dengan lemah lembut, sedangkan orang ilmu disikapi dengan tegas. Kalau kita disikapi oleh orang lemah lembut, berarti mengira kita bodoh. Kita disikapi orang, Ustaz jangan keras-keras lah Ustaz, kami ya pengennya disikapi sebagai orang awam, tapi ketika melihat orang yang berbuat salah, langsung seolah-olah dia orang yang berilmu. Jadi ya, ini sifat malunya dan para sahabat. Tidak seperti tomboy ya, hobi hangout ya. Ingat, wanita yang solehah itu lebih di rumah, tak boleh keluar rumah, boleh bekerja, ada hajat, ke warung, di sahur. Tapi kalau hobinya nggak betah di rumah, 24 jam lebih banyak di luar rumah dibandingkan di rumah misalnya. Sehingga antara sifat wanita yang kurang ya, zaman sekarang dulu Pak, zaman saya SD dulu kan ada namanya adat ngintip Pak ya, ngintip. Zaman sekarang nggak ada lagi ngintip, seriusan. Zaman sekarang semua sudah terbuka, ini ngintip, install TikTok aja udah ya, perempuan misalnya ya, baju ketat, pakai seterusnya. Orang sekarang nggak usah lagi ngintip, lihat aja tuh, ya, bisa terlihat semuanya. Ini gara-gara apa? Sikap merasa malu yang sudah hilang. Jangankan Nabi, jangankan malaikat, jangankan sahabat, Arab jahiliyah yang kafir saja menjunjung tinggi malu. Abu Sufyan ketika itu dia masih kafir, Harf ya, ketika itu sedang di Syam, dan Kaisar Heraklius, raja Romawi, dapat surat dari Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan Nabi mengajak Heraklius dan orang-orang masuk Islam. Ya, Heraklius agak kaget, kayaknya ya berani banget nih orang ya. Coba cari orang-orang dekat sini yang dengan siapa dia. Dicarilah ya, ada orang Arab di Syam dipanggil, dan yang dipanggil sebagai jurubicaranya adalah Abu Sufyan. Yang cara saya dan kau tentang perihal Muhammad ini ya. Kemudian siap, kata Abu Sufyan, wallahi, dia bilang dalam hati, laulal haya min an ya'thir
yaftasiru alayya kadiban lakadzabtu anhu. Seandainya bukan rasa malu ketahuan bohong, aku pasti akan bohong ketika ditanya tentang Muhammad. Tapi beliau jujur, Abu Sufyan jujur. Cak mana budak itu? Dari akhlak nasabnya bagus, ya. Dulu dia sebelum jadi nabi, orang-orang terbaik dia. Jujur Abu Sufyan, ya. Ada yang murtad dan ada hati, ya. Kalau dengan bohong, wah itu paling bejat, paling. Tapi Abu Sufyan punya sikap malu ketahuan bohong. Ya inilah malu yang menghalangi seorang dari keburukan. Bahkan sebuah peperangan, ini orang kafir, Abu Musa al-Asy'ari melihat seorang Bani Husyam yang musuh Islam lagi berperang. Ketika bertemu, dia kabur, dia lari. Dikejar oleh Abu Musa. Ala tastahi, kau enggak mau kau kabur dari perang, gitu ya. Itu rasa sikap malunya digoda. Alasta Arabiyan, kau orang Arab kan, gitu bahasa Abu Sufyan. Ya, ala tasbut. Kenapa enggak kita orang Arab? Kau masih ada rasa malu. Akhirnya mendengar ucapan tadi, kau aku tak buat. Nah, akhirnya mereka langsung berperang dan Abu Musa berhasil membunuh orang tersebut. Ini yang ketiga, ya, sikap malu itu siapa? Rasulullah SAW. Ya, rasa malu sikapnya para sahabat seperti Utsman bin Affan, ya, orang-orang soleh, istrinya Nabi dikatakan anak, ya, dari orang soleh di kota Madian. Ada yang bilang orang tersebut adalah Nabi Syuaib, tapi ini valid. Maksudnya belum ada dalil yang jelas, hanya pendapat sebagian para ahli sejarah. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus memiliki rasa malu? Apa keutamaannya? Malu mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Ini yang menjadikan malu istimewa. Ya, kata Nabi, al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka al-khusyu fi syai'in illa syai'an, al-haya fi syai'in illa zana. Tidaklah rasa keji ada pada suatu hal melainkan hal itu jadi jelek. Dan tidaklah ada rasa malu pada suatu hal melainkan hal tersebut menjadi indah, menjadi bagus. Ya, benar luar biasa rasa malu. Allah berfirman dalam Al-A'raf 26, ya Adam, qad anna 'alaikum libas. Kami sudah turunkan pakaian, kita menutup aurat kalian. Ya, waris sebagai perhiasan. Ya, lihat pakai pakaian indah ganteng. Coba mohon maaf, enggak pakai pakaian berkaca ada ban kaca. Senyum, ya senyum gitu. Ban kaca misalnya, subhanallah. Alhamdulillah ada pakaian, Pak, untuk menutup mungkin lipatan-lipatan perut kita, mungkin apa banyak koreng-koreng kita. Jadi fungsinya sebagai menutup aurat dan yang kedua sebagai perhiasan. Kemudian kata Allah, walibasut taqwa, tapi pakaian takwa itu jauh lebih baik. Kata para ulama tafsir, apa pakaian takwa? Adalah rasa malu. Banyak orang berpakaian dia tidak rasa malu, berpakaian begitu aja. Tapi ada orang yang berpakaian tapi dia punya rasa malu. Ya, dan di antara konsekuensi adalah menjaga diri dari dosa. Malu maling, malu tanpa aurat, ya. Ya, ajarin anak dari kecil, Pak. Ya, ketika pakai celana, kalau celana malu, ajarin. Apalagi perempuan, nggak boleh kelihatan ini, nggak boleh kelihatan ini, rumah harus ini. Jadi diajarkan dari kecil punya malu. Kata Nabi, istahyi minallahi haqqal haya, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Bagaimana derajat malu yang paling tinggi? Qulna ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Kamu udah malu sama Allah, enggak kayak gitu karena Nabi. Lagi saja. Walakin astahyi'a minallah haqqal haya pada ra'sa wa mawa'a. Malu yang sebenarnya poin yang pertama, engkau menjaga kepala dan apa yang ada di kepala, dari menjaga mata dari dosa. Enggak benar malu.
dosa, malu ngomong kotor, ngomong kau nggak malu ngomong kayak gitu, ya. Ini menjaga kepala dan segala yang ada di kepala seperti mata, penglihatan, ataupun mulut, ya, lisan, ataupun pendengaran. Yang kedua, wal badna wa hawa, dan perut, menjaga perut dan apa yang ada di sekitar perut. Apa perut? Makan. Tidak malu kan? Ini kondangan, ambali motegi. Malu, jaga. Ya. Ya. Dan apa yang ada di sekitar perut, contohnya maaf kemaluan. Yang nggak malu kita misalnya jajan terus misalnya, ya, antara sikap malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tadkurul mauta wal bila, hendaklah memperbanyak, ya, ingat kematian dan tulang belulang ketika sudah meninggal. Wa man arada taraka zinata dunia, siapa yang ingin mengejar akhirat meninggalkan perhiasan dunia, ya, kecuali untuk jembatan kepada siapa yang sudah tadi, ya, menjaga semua anggota badan dari dosa dan itulah malu kepada Allah yang sebenar-benar malu. Masya Allah, ya, level kita masih malu ketahuan apa, ya, hal-hal yang seperti ini kita kadang nggak malu Allah, udah malu sama manusia, ya, sama malu manusia, malu gede basor bukti, tapi di rumah misalnya sendirian, ya, hal-hal yang nggak benar. Kita malu berkata ya kotor sama ikhwan, alhamdulillah khair, insyaallah aman. Sama istri kebun binatang keluar, isinya kelinci, domba, kanguru, ya, nggak usah disebutin yang itunya, ya. Intinya kita ini sih perlu menghalangi kita dari keburukan. Dan kalau orang yang berbuat saja tidak malu, Pak, jangan pernah malu, ya. Ya, kalau orang mereka nggak malu dalam yang malu itu dari keburukan, bukan kita malu sama Allah karena Allah sudah memberikan kita begitu banyak kebaikan. Malu kita tidak sholat padahal Allah sudah memberikan kita kehidupan, ya, umur panjang, ya, kesehatan, ya, istri yang soleha, anak yang baik, pekerjaan yang halal, rumah yang nyaman, tempat tinggal yang indah, kendaraan yang mewah berikan kepada kita, dan kita nggak beribadah kepada Allah. Ini diantara sikap kenapa kita harus malu. Kisah Nabi Yusuf yang digoda oleh Zulaikha. Zulaikha itu adalah istrinya Al-Aziz di Mesir ketika itu, yang menjadikan, ya, Nabi Yusuf sebagai, ya, anak dalam tanda kutip, ada yang bilang pembantu dan pesan. Dan mohon maaf, Zulaikha ini jablay karena suaminya dan dalam bilang impoten. Jadi beliau ini masih perawan, istri masih perawan, ya. Ini Nabi, kalau kita impoten kita nggak boleh nikah kecuali sang istri, calon istri itu. Mohon maaf, sebelum proses saya mau ngomong, saya nggak bisa berdiri, ya, nggak masalah, ya, bisa cariin misalnya, ya, maka nggak masalah, tapi harus itu aib, itu aib. Dan kalau ternyata Ustaz suami saya itu nggak impoten Ustaz, sekarang impoten, maka diberi waktu berobat 1 tahun. Kalau 1 tahun nggak sembuh, maka dia boleh memilih saat bersama dengan dirinya. Karena Zulaikha tadi makin syahwat, ya, sebagai wanita yang normal manusiawi, dia melihat Yusuf yang ganteng, suaminya sibuk kerja, sibuk ngurus negeri, dan juga tidak memberikan dia nafkah batin. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, ya. Dalam Yusuf dikatakan 23, wa rawadathu huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqatil abwab. Itu Zulaikha menggoda Nabi Yusuf, ya, yang menggoda ini cantik di rumahnya sendiri, dan ya, kalau ngajak ditolak, ya, kalau jelek jelek, ini cantik di rumah sendiri. Kalau tempat keramaian jaim, ya, kalau di luar kota jauh sekali nggak ada yang kenal Yusuf. Kalau kita misalnya di Amerika
gampang bukan jahat, ya nggak ada kenal. Tapi Prabu, wah banyak yang kenal, wah bahaya boceng yang lain. Nah ya, berarti benar-benar buat maksiat itu udah terbuka lebar untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, yang menutup pintu, kunci pintu-pintu siapa? Zulaikha. Artinya benar-benar ini adalah sebuah godaan yang berat bagi seorang laki-laki seperti juga Nabi Yusuf alaihissalam. Kita lanjutkan setelah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kemudian Subhanahu wa ta'ala Khadijah Maryam kata Nabi Yusuf adalah artinya alhamdulillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Rabbi ahsana mathwaya. Ini perhatikan, Nabi Yusuf, sesungguhnya Tuhan telah berbuat kepada. Jadi aku tuh malu berbuat maksiat karena Tuhan berbuat baik kepadaku. Ya ini orang zalim tidak. Ulama tafsir apa maksud Tuhan? Yang pertama mengatakan maksud Tuhanku adalah Tuhanku, yaitu Al-Aziz. Jadi maksud suaminya udah berbudak, udah memberikan aku makan, kok aku menggantinya dengan cara lainnya? Salah. Sudah. Artinya malu. Ini ya agak masih pekerjaan kau selama ini kau terbuang kunjuk sekarang ini lah duit aku malunya. Lain akan malu ketika kita tidak menunaikan hak dia baik. Udah di gaji yang UMR kita telat-telatan harus, ya udah diberikan kebebasan dalam misalnya bekerja, kita kan malu. Ya udah kita kasihnya istri yang layak, semua yang dia ingin, tapi dia ternyata masih gak taat, kan harusnya malu itu perempuan. Sudah melayani kita dengan baik, soleha, bersabar atas kekurangan. Masa KDRT sama dia, ya dia udah beli kita kapal pesiar, ya seperti dan bola beliau, ya kan nggak malu, kata mah. Jadi intinya apa? Ini maksud kenapa malu menghalang kita dari keburukan. Dalam An-Nisa 128, yastaghfirunallah wa yastaghfiruna minan nas wa la yastaghfiruna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia tapi tidak bersembunyi dengan Allah, dari Allah. Maksudnya mereka tidak malu kepada Allah tapi mereka malunya kepada manusia. Ini perbuatan kita, Pak. Ya, kita nggak malu, ya kita berbuat dosa di hadapan manusia tapi nggak malu berdosa di hadapan Allah dalam kesendirian kita. Ya, Ustaz, saya malu belajar bahasa Arab karena saya sendiri yang paling tua. Saya malu, ya muda. Saya malu Pak Ustadz pelihara jenggot, orang-orang nggak ada yang jenggot, takut ketua. Saya malu Pak Ustadz cingkrang. Saya malu jilbab lebar, kata emak-emak, padahal saya masih gadis. Ini apakah malu seperti ini yang benar? Jawabannya tidak. Ingat dulu tadi, menghalangi dari keburukan. Malu ngomong tiga, ya misalnya malu aurat, malu misalnya ngudut awal ngaji, atau malu kita tidak bayar, malu, ya malu. Adapun menghalangi dari kebaikan ini
malu, tapi namanya khojal, sungkan, sungkan, takut, sombong, ya, dan semisalnya. Mujahid la yasta'allamal ilma la yata'allamul ilma mustahyin wa mustakbir. Orang yang tidak dapat ilmu, yang pertama orang sombong. Ustadznya masih muda, lebih yang jenggotnya aku lebih lama ngaji pada kalah aku kajian yang muda. Sombong, nggak dapat ilmu. Yang kedua mustahyin, sungkan. Ya udah aku dewek yang masih ini masih masih apa tidak cingkrang, tidak kajian lah, malu. Ini menghalangi dari kebaikan yang tercela. Bismillah. Meskipun kita masih penuh kekurangan dalam hijrah, jangan tinggalkan majelis ilmu gara-gara malu. Lihat emak-emak wanita Ansor, kata Aisyah radhiyallahu anha, ni'mal nisaul Ansor, baik wanita Ansor. Kenapa? Yamna'hunnal haya'an yataqana fiddin, karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama. Yang lain muda-muda, dia paling tua, nggak malu dia. Kenapa? Karena ini was-was membuat kita malu dari kebaikan. Sudahlah, tidak cocok kau tuh berjenggot mencat tusuk sate. Bismillah. Ya, itu malu. Tidak cocok kau nih pakai gamis, ya preman bertatu. Sudah. Ya, kau nih belajar bahasa Arab, cak iya nian kau nih, tua sudahlah kau tuh. Akhirnya apa? Terhalangi dari kebaikan yang begitu banyak. Ingat, malu menghalangi dari kebaikan itu tercela, tercela. Bahkan emak-emak di zaman Nabi, masya Allah, innallaha yastahi minal haq, ya Rasulullah, dari kebenaran. Aku pengen nanya, fal 'alal mar'ati ghuslun idza tamalat, kalau wanita mimpi basah, mandi wajib tak? Itunya. Padahal ini pertanyaan yang vulgar dalam kutip, tapi tadi rasa tidak menghalangi dari kebaikan. Jangan malu bertanya sama ustadznya, ya malulah aku kalau nak mengaji, malu. Akhirnya apa? Terhalang dari kebaikan. Ya, apa jawaban kata Nabi? Naam idza ra'atil ma, iya kalau basah. Kalau mimpi aja, mimpi tapi ternyata tidak basah, tidak keluar air, maka tidak wajib mandi. Jadi yang menjadi indikator wajib mimpi tapi basah. Ya, kalau mimpi tidak basah, alhamdulillah. Yang paling yang disesalkan sebagian jomblo ini tidak mimpi basah. Ya gitu. Dingin-dingin mandi, ya. Dingin-dingin mandi. Intinya apa dari hadis ini? Jangan sampai rasa malu menghalang kita dari kebaikan, ya. Jangan malu, terutama cari nafkah. Jangan pernah malu. Ustadz, saya jual online, Ustadz, saya cuma jual begini, saya cuma tukang ojek, saya tukang beca, saya cuma kurir, saya cuma itu, nggak ada yang memalukan. Itu semua yang halal. Ya, nggak harus berdasi ngantor taktik enggak. Ya, jualan online, ya toko online, Ustadz, saya punya toko, Ustadz, masya Allah, toko online, ya di Tokped atau di Shopee. Bismillah, halal. Jangan selama halal mencari ibadah. Banyak orang itu menganggur bukan karena dia tidak mampu, Pak, tapi karena dia malu, ini menghalangi dari kebaikan. Hanya istrinya dia main game di rumah, ya nonton anime dan seterusnya, ya. Suaminya, istrinya bekerja, gara-gara apa? Malu kalau kerja, jualan. Padahal manusia terbaik Rasulullah itu pedagang. Semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pengembala kambing. Malu, ya, terhormat, halal. Justru orang-orang yang berpangkat, pejabat, nerima suap, korupsi, itu yang malu seharusnya. Ketik malu kau nih lah, pejabat besar korupsi, ya gaji lah besar, suap, malu kau nih. Nah, ini tidak ada malu yang terpuji. Kita lanjutkan hadis yang ketujuh, masih berkaitan dengan rasa malu. Hadis yang kedua pada malam hari ini atau ketujuh dalam bab yang kelima, wa an Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala Allah SAW, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi syi'ta. Sesungguhnya di antara hal yang sudah diketahui dari ucapan kenabian sejak dulu kala dari para nabi turun temurun warisan ini ucapan adalah ucapan kalau tidak mau lakukan sesuatu. Kalau kau kata malu, lajulah. Ini ucapan dari zaman Nabi awal sampai sekarang.
di antaranya. Ya, akhrajahu Bukhari. Ya, maksud kalau kate malu lajulah. Yang pertama, penafsiran pertama, ini bukan perintah, ancaman, ingatan. Ya, karena perintah sifatnya ancaman. Ya, keluarlah kalau ya, kalau bapak guru ya, oh iya pak keluar. Ya, keluar dia itu. Kalau ribut-ribut baik kau keluar dari kan sering. Oh iya pak aku keluar baik. Itu tuh bukan nyuruh keluar. Itu tuh ngancam, ngancam beri peringatan jangan ribut. Itu nah. Ya, kalau kau kate malu, lakulah. Maksudnya malu itu kan bukan nyuruh kita untuk berbuat sesuka hati kita. Karena banyak dalam Al-Qur'an dalam Fusilat 41 contohnya, i'malu ma syi'tum, gawilah innahu bima basir, tapi Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. Pergilah, tapi awas kalau nyengok be. Nah, itu kan itu tuh bukan nyuruh pergi. Ngancam. Ya. Pergi be. Itu kan. Kalau nak sedang pergi be, bukan nyuruh pergi. Oh iya. Oh, nah. Maksudnya itu peringatan dan ancaman. Az-Zumar mengatakan fa'budu ma syi'tum min duni, sembah Tuhan selain Allah, kau galak. Bahasa ini bukan Allah nyuruh kita berbuat syirik, tapi mengancam. Jadi kadang perintah itu maksudnya adalah ancaman. Ya. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, dalam Al-Kahfi, yang pengen monggo silakan kafir laju, yang aman laju. Ya, bukan berarti boleh kafir. Allah suruh Al-Qur'an nak kafir laju kata Allah. Nah, ini bahaya, Pak. Ya, lihat dulu apakah konteksnya itu sebagai perintah atau ancaman. Begitu juga ini. Ini penafsiran yang pertama, maksudnya adalah ancaman, peringatan. Yang kedua adalah kabar penjelasan. Maksudnya cerita kalau itu dia akan berbuat sesukanya, gitu ya. Jadi informasi. Ya, sebagaimana hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, Nabi bilang ini, hadis ini, padahal kata bohong, maka ambillah duduknya di neraka. Perintah, bukan berarti, maksudnya kabar penjelasan. Yang berdusta atas Nabi dan sengaja telah informasi, dia itu menyiapkan tempat duduk neraka. Jadi ada perintah, tapi intinya adalah kabar, informasi, penjelasan. Ini berarti nomor 2. Jadi maksudnya kalau orang itu kata malu, dia akan mengerjakan hal-hal yang dia inginkan semuanya. Artinya celaan. Jadi 1 dan 2 poinnya celaan. Penafsiran yang ketiga, maksudnya perintah. Boleh. Maksudnya kau tidak malu gawe kelah. Karena kalau kau malu biasa, kalau kata malu ini bagi orang yang hatinya masih bagus, tapi ya masih bagus. Kira-kira aku nih malu dah ya. Oh ya. Malu jangan kerjakan, tapi malu kerjakan. Contoh cari nafkah yang halal, malu dah gawe kelah. Ya, kenapa? Karena kebaikan. Arab misalnya, kau malu dah, tidak, kerjakanlah. Jadi makanya kebaikan apapun kau inginkan, kalau kau tidak malu, kerjakan. Jadi tak disuruh mengerjakan sesuatu yang kita tidak malu, karena indikator kebaikan adalah kita tidak malu mengerjakannya. Dan di antara indikator dosa kita malu, ini bagi yang hati lagi sesuai dengan malu, misalnya ya tidak sholat, berarti dia tinggalkan. Tapi kalau dia tidak malu sholat, ya ke masjid, ya maka dia kerjakan, karena itu tanda kebaikan. Ya, jadi jangan sampai malu dari berbuat kebaikan, malu pakai jilbab lebar, malu berjenggot, malu cingkrang, sholat di masjid, malu baca Quran tempat umum misalnya. Ya, kalau pelaku maksiat malu, kenapa baik malah malu? Atau maksudnya adalah kalau ada hal mubah,
ya, yang tidak bertentangan dengan Islam, yang tidak bertentangan dengan adat istiadat tempat, kau tidak malu, kerjakan, karena artinya itu boleh. Contoh misalnya berjalan tanpa alas kaki, ya, malu, tidak, ya kerjakanlah, berarti karena indikator boleh, kita tidak ada rasa malu. Sekali lagi, ini bagi yang hatinya masih sesuai dengan. Contoh sarjana, ya, atau misalnya dia magister, dia berdagang di pasar, nggak malu. Kalau tidak malu, tidak malu, kerjakanlah, karena tidak malu adalah tanda sebuah hal yang mubah. Wallahu taala a'lam. 3 penafsiran ini ada yang mengatakan penafsiran yang tepat ini jumhur ulama. Yang pertama, maksud hadis ini adalah ancaman. Ya, kalau kau kata malu, lah juga lah. Artinya perintah untuk malu, ya, untuk malu dan jangan sembarang perbuatan sesuka hati karena kau ada rasa malu. Tapi sebenarnya dan 3 penafsiran tadi itu juga tidak bertentangan, boleh diterapkan, ya, sesuai dengan yang dibahas tadi, ya, peruntukannya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Tapi diperhatikan, kalau syariat membolehkan, tapi menurut adat itu tercela, hendaknya kita tinggalkan, ya, tinggalkan. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana kiat memiliki rasa malu. Yang pertama, berusaha untuk bersikap malu. Ya, man sabbara sabbarahullah, ya, man yatasabbar sabbarahullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan jadikan dia sabar. Ya, siapa yang berusaha bersikap lembut, Allah akan lembutkan dirinya. Yang kedua, mempelajari keutamaan termotivasi. Ya, jadi biar kita mulia suatu akhlak, maka pelajari apa untungnya kalau saya akhlak begini. Oh, bagian mana, masya Allah, sifat Allah, dicintai Allah, ya, kemudian Rasulullah, jadi termotivasi. Kemudian yang ketiga, mengenal nikmat Allah yang banyak. Tadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dia malu karena dia dapat kebaikan yang banyak. Ya, aku ini malu, nikmat Allah, aku pemandangan yang indah, wajah ibuku yang teduh, istriku cantik. Malu kalau aku gunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Lisan ini ngomong, ada orang yang bisu nggak bisa ngomong, ya, maka saya malu kalau saya gunakan lisan untuk mengumpat, mencela, gibahin orang dan seterusnya, ya. Kemudian yang keempat, gaul dengan orang yang malu. Lihat Nabi dan Utsman bin Affan, ya, ketika Utsman bin Affan punya sifat malu, Nabi pun jadi ikutan ketika itu bersikap malu, karena sikap yang baik itu juga pengen sabar, berteman dengan orang-orang yang sabar. Tidak orang yang santun orang-orang yang santun, ya, karena as-sahibu sahib, para ulama, teman itu menarik, nggak ada yang netral, ya, baik kita yang mengajak dia kepada kebaikan atau kita yang diajak dia kepada keburukan. Jadi bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Gantung agama teman kita, maka lihat dengan siapa kita berteman dan doa sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian pengajian kita malam ini, 2 hadis tentang malu. Insyaallah pertemuan selanjutnya bahas tentang, ya, bisa dikatakan ini prinsip hidup seorang mukmin, ya. Prinsip hidup seorang mukmin terutama dalam menyikapi takdir Subhanahu wa taala, ya. Silakan ada pertanyaan, ya, baik langsung maupun tulisan. Bismillah. Tidak ada yang sudah malu, ayo silakan. Iya. Oh, masya Allah, bagus pertanyaannya, ya. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Iya. Bagaimana ending tadi? Jadi saya dulu di Palembang pernah punya kajian jodoh tak akan kemana. Ini jomblo-jomblo seneng, ya. Kalau di Prabu Mulya agak sedikit jomblo-jomblonya, ya. Di Palembang itu banyak jomblo. Wah, langsung rame. Antara kisah jodoh tak akan kemana adalah kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Jadi ini kan Nabi Yusuf tuh menolak, ya, tanda kutip menolak.
ya, ada satunya masuk penjara, kemudian terpisah itu ya, bini orang gitu kan ya. Tapi kalau jodoh tak akan kemana. Ternyata ketika Nabi Yusuf menggantikan Al-Aziz menjadi seorang menteri ya, dan meninggal Al-Aziz, menjanda Zulaikha, ya Allah pertemukan kembali keduanya, dan keduanya dari Israiliyat menikah. Ketika malam pertama Yusuf bilang, ini lebih baik dibandingkan apa yang kau minta dahulu. Zulaikha pun malu ya. Dan tadi terjadilah menikah Nabi Yusuf Zulaikha. Tapi tadi Israiliyat tidak valid kebenarannya, tapi cuman nggak masalah kalau kita sampaikan ya. Kata Nabi, hadisu walau haraj, sampaikan Israiliyat ya tanpa dosa ya. Jadi benar ya, kisah yang masyhur Nabi Yusuf berjumpa dengan Zulaikha ya, dan menikah dan happy ending, dan Zulaikha bertobat menjadi seorang wanita yang baik ya, yang baik. Dan di malam pertama itu ternyata Zulaikha adalah wanita yang masih gadis ya, janda rasa gadis ya gitu ya. Karena tadi ya, karena dia belum dengan suaminya yang sebelumnya. Nah, ini juga dalil bahwasanya kita harus memberi udzur tanda kutip kepada kesalahan seseorang. Bisa jadi ada faktor yang mendorong orang ini berbuat salah. Kenapa kok Zulaikha kayak gitu? Oh ternyata di balik itu ada yang melatar belakangi, meskipun itu salah tetap nggak melegalisasi. Cuman ada sebab. Kenapa dia mencuri? Oh ternyata anaknya sakit parah. Ya, utang menutupi utang orang tuanya. Ya tetap aja maling dosa, tapi sikap kita gitu, menyikapi orang yang salah. Pernah ketika itu ya hampir tabrakan gara-gara ada orang nggak pakai lampu sen belok ke kanan. Saya lampu sen gitu ya, masih muda. Dia bilang, wah lampu sen aku rusak. Gitu. Oh, ada alasan ternyata. Ya ada alasan. Ya ternyata dia itu nggak lampu sen karena lampu sennya rusak. Ngapa tidak berdiri? Ngapa tidak berdiri? Tidak batas itu. Itu menunjukkan terkadang orang berbuat salah karena ada alasan, sehingga kita lebih hikmah dalam menyikapi kesalahan orang lain. Ya wallahu taala alam ya. Ada lagi? Insyaallah tidak ada ya. Karena malu semua ya. Jangan malu untuk bertanya ya. Ingat, bertanya itu ibadah. Ya, jadi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah kapan-kapan kita ya. Karena teman-teman sudah belajar bahasa Arab ya. Kita subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.